Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul renungan hari ini, berdoalah. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalami saat-saat ketika kita berseru kepada Tuhan untuk menolong kita dalam kesulitan yang sedang kita hadapi. Namun ketika kita hendak menyampaikan doa-doa kita merasa tidak yakin apakah Tuhan akan menolong kita. Ketika kata-kata doa kita keluar dari bibir kita menyadari bahwa apa yang kita alami dalam hidup kita karena suatu alasan. Kita menginginkan bebas dari rasa sakit, tetapi kita juga melihat bahwa melalui rasa sakit itu, kita diajar dan dibentuk. Kita tahu bahwa Tuhan dapat menolong kita, tetapi kita tidak yakin apakah Dia akan menolong kita. Pada saat seperti itu, baiklah kita berdoa seperti orang yang menderita kusta, seperti bacaan kita hari ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Matius menambahkan pertemuan antara Yesus dan penderita kusta ini. Karena itu demi mendorong kita saat kita tidak tahu harus berdoa apa. Hal ini menghibur kita saat kita merasa tidak layak untuk berdoa. Hari ini kita belajar dari penderita kusta yang mana orang melewatinya dengan rasa jijik. Dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang layak menerima sentuhan penyembuhan Yesus. Dia adalah seorang buangan, dan dia tahu akan hal itu. Dia tidak hanya meminta kesembuhan, dia meminta penerimaan. Dia tahu Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Apa yang dia tidak yakin adalah, apakah Yesus akan melihat dia sebagai orang yang layak atau tidak layak menerima mujizat. Tanggapan Yesus terhadap orang yang terbiasa disingkirkan dan diabaikan ini lebih indah daripada menyembuhkan penyakitnya. Ayat 3 memberitahu kita, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saya membaca cerita ini berkali-kali sebelum saya menyadari apa yang Yesus lakukan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh orang najis itu. Imamat 13 ayat 45 sampai dengan 46 mengatakan, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Juga di dalam Imamat 5 ayat 2-3 memerintahkan, atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga, ia menjadi najis. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Dengan menyentuh penderita kusta, Yesus menjadi najis. Dia bisa saja menyembuhkan orang itu dengan cara berbicara. Sebaliknya, dia menukar kesuciannya dengan penyakit orang itu. Yesus tidak hanya melihat kita sebagai orang yang diabaikan dunia, tetapi Dia mengasihi kita. Tak satu pun dari kita yang begitu najis, sehingga Tuhan tidak akan merangkul dan menghibur kita. Ketika semua orang telah menolak kita, Tuhan memedulikan kita. Tidak ada doa yang tidak layak untuk didoakan. Bahkan jika kita takut jawabannya adalah tidak, permintaan itu tidak akan ditolak. Kehendak Tuhan selalu merupakan ekspresi sempurna dari kasih-Nya. Apa yang Dia kehendaki tidak dapat dihentikan oleh batas-batas pemahaman kita. Meskipun kita sangat tidak layak untuk mendapatkan hak istimewa untuk meminta, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menghibur, menyembuhkan, dan mengubah kehidupan orang-orang yang dengan jujur mencari Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.